Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kali ini kita akan membahas rangkuman pelajaran Sola Sahabat Dewasa. Pembahasan kita kali ini fokus pada pelajaran ke-11 atau rangkuman pelajaran ke-11 dengan judul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita akan pelajari pada saat ini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan sedikit belajar tentang Trinitas. Nah, bagaimana pandangan gereja Advent terhadap Trinitas? Siapa itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tentunya fokus pembahasan kita masih seputaran dengan kitab Yohanes. Untuk itu, ada beberapa referensi yang Anda boleh lihat di dalam buku Sekolah Sahabat yang akan berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai referensi kita. Dan memang secara jujur sampai hari ini begitu banyak pertanyaan mengenai Trinitas. Nah, kalau begitu ada berapa sebenarnya Allah orang Kristen? Apakah satu atau tiga? Dalam bahasa Indonesia, kata satu adalah satu, tetapi tidak dengan bahasa Ibrani. Ya, kata ehad yang dipakai untuk memperkenalkan Allah itu satu, itu bukan berbicara sama seperti bahasa Indonesia, satu ya satu. Nah, sederhananya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika saya dipersatukan di dalam nikah yang kudus, biasanya di hadapan gereja, di hadapan umat-umat Tuhan selalu pendeta mengatakan, kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, satu di sini adalah dua pribadi, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kata ehad di sini itu berbicara kesatuan, walaupun kita ada dua pribadi, laki-laki dan perempuan. Itu juga untuk mengerti kata Trinitas, kata satu ini bukan satu seperti kata satu yang kita maksudkan, tetapi satu di sini yaitu adalah satu kesatuan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kembali lagi Alkitab memperkenalkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, siapa itu Bapa ya? Saudara-saudara sekalian, kalau Anda melihat referensi dalam kitab suci, Bapa atau Allah Bapa adalah merupakan pribadi yang terlibat sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Walaupun kita percaya juga bahwa bukan hanya Bapa yang terlibat di dalam penciptaan. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Allah, Yesus juga tentunya terlibat di dalam penciptaan. Tetapi di sini, kalau kita melihat bahwa Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, pengatur kehidupan. Terus, apa peran daripada Roh Kudus ya? Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, dan tugas Roh Kudus adalah membimbing orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, menguatkan, memberikan kekuatan, dan menuntun orang untuk datang kepada Yesus, menginsafkan dosa. Nah, mungkin Anda bertanya, apa tugas Yesus? Dan kita tahu bersama bahwa Yesus memang tujuannya untuk datang menyelamatkan kita sebagai juru selamat. Jadi, di dalam Alkitab, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai fungsi, namun mereka adalah satu di dalam kesatuan. Kristenan tidak percaya pada tiga Allah, tetapi kita percaya bahwa mereka berbeda fungsi, namun satu di dalam satu kesatuan, yaitu satu Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Yohanes pasal 10 ayat 30 menjelaskan antara hubungan Yesus dan Bapa, di mana tentunya dalam juga Yohanes pasal 10 ayat 30 ini, Yesus setara dengan Bapa, kembali dijelaskan oleh Yohanes. Dan Yesus kembali menjelaskan bagaimana cara untuk mengenal Bapa, yaitu melihat Yesus. Ketika kita melihat Yesus, kita akan mengenal Bapa. Juga Yohanes memperkenalkan Roh Kudus, Yohanes pasal 15 ayat 26, di mana tugas Roh Kudus adalah untuk menginsafkan kita dari dosa. Sering sekali menjadi pertanyaan, kenapa Allah kalian sulit untuk dipahami dan terlalu ribet untuk belajar Allah kalian? Ya, tetapi itulah luar biasa misteri kealahan Bapak Ibu sekalian. Kita hanya bisa belajar sedikit tentang Allah, tapi kita tahu kemahakuasaan Allah ini tidak bisa diselami lebih dalam oleh manusia. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui para nabi yang boleh kita lihat di dalam kitab suci kita. Dan kita bersyukur
Bapa mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan tentunya ketika Yesus Kristus naik ke surga, kita mempunyai seorang penolong yang akan selalu mendampingi kita, menuntun kita di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are Sola Fide. Shalom.